Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar rakyat Indonesia? Pada kali ini kita akan membahas sebuah judul pemindahan ibu kota akan semulus seperti jalan tol. Beberapa waktu lalu di Twitter terutama terdapat sebuah hashtag yang menginginkan Jokowi tidak fokus pada pemindahan ibu kota. Harus diakui ada sejumlah pihak yang menginginkan ibu kota tetap di Jakarta. Bahkan sejumlah tokoh politik pun angkat bicara terkait pemindahan ibu kota di tengah pandemi. Fadlizon yang kerap kali lantang dalam isu pemindahan ibu kota mengatakan tidak ada urgensinya Indonesia memindahkan ibu kota. Kita perlu merunut rencana Presiden RI Jokowi pada ujung periode pertama kepresidenannya pada tahun 2019 silam. Pemerintah menargetkan untuk memulai groundbreaking alias peletakan batu pertama dapat dilakukan tahun ini. Bahkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur terus dikebut. Padahal di tengah kondisi krisis akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia sejak awal tahun 2020 yang lalu, sejumlah pihak telah mengkritisi terus berjalannya proyek ibu kota negara baru tersebut. Saat ini, rancangan undang-undang ibu kota negara beserta surat presiden telah dipersiapkan untuk segera dikirim ke DPR RI. Pihak istana memperkirakan RUU usulan presiden itu akan rampung dibahas bersama DPR setidaknya selama 3 bulan. Ambisi pemerintah menggiatkan proyek ibu kota baru tersebut. Hal ini upaya tersebut tak lepas dari sebuah rencana Jokowi meninggalkan warisan atau legacy. Nampaknya Jokowi telah mempersiapkan hal ini secara matang sehingga proyek tersebut akan tetap berjalan terus meskipun krisis akibat pandemi COVID-19 lagi dialami rakyat Indonesia. Hal lainnya, ambisi pemerintah itu pun disokong porsi oleh koalisi Jokowi yang mendominasi DPR saat ini. Proyek ini nampaknya akan mulus berjalan meski ditolak sejumlah kalangan masyarakat. Hal tersebut tak lain karena gemuknya partai politik pendukung Jokowi di DPR saat ini. Sebagai catatan, kekuatan koalisi Jokowi di parlemen saat ini adalah sekitar 74,26% dari total 575 anggota DPR periode tahun 2019-tahun 2024. Jika Partai PAN kemudian akhirnya bergabung karena masuk kabinet, maka kekuatan koalisi Jokowi di DPR mencapai 81,91%. Keadaan ini akan membuat segala keputusan yang diinginkan oleh Presiden nantinya akan mudah diterima oleh anggota Dewan nantinya jika diperlukan. Pemerintahan Jokowi menyatakan bahwa skema pembiayaan ibu kota negara baru akan memakan anggaran sekitar 500 triliun. Kemudian pembiayaan akan berasal dari APBN sebesar 1% dan sisanya dipenuhi dengan pembiayaan kerjasama. Namun, pemberian proyek-proyek penggarapan ibu kota negara oleh pihak swasta pun harus dilakukan secara selektif. Pasalnya, dia memprediksi akan terjadi banyak tarik-menarik antara swasta dengan pemerintah dalam merampungkan pemegang proyek itu. Hal itu rentan disalahgunakan oleh pemegang otoritas negara. Pemindahan ibu kota baru diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 466 triliun. Sebanyak 89,4 triliun atau 19,2% berasal dari APBN. 253,4 triliun atau 54,4% melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU dan 123,2 triliun sekitar 26,4% dari pendanaan swasta. Selain itu, DPR telah mengesahkan RUU tentang ibu kota negara masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021. Pemerintah menargetkan fasilitas di ibu kota baru bisa dihuni pada tahun 2024. Adapun fasilitas itu antara lain istana negara, perkantoran, sebagian rumah dinas, dan fasilitas pendukungnya. Sejak tahun 2020 lalu dimulai penyiapan regulasi dan kelembagaan, penyusunan rencana induk, desain urban, dan lainnya. Proyek fisik direncanakan tahun ini hingga tahun 2024.
Pada tahap awal akan dibangun sekitar 100.000 rumah dengan 500.000 pekerja. Logistik pembangunan akan didatangkan dari seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, serta Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali. Nampaknya Jokowi telah mempersiapkan secara matang tentang pemindahan ibu kota baru. Hal lainnya yang saat ini terpantau, orang-orang yang menolak pemindahan ibu kota baru ini berasal dari partai oposisi Jokowi, seperti Partai Demokrat dan PKS. Selebihnya, partai koalisi banyak yang mendukung keinginan dan ambisi Jokowi untuk memindahkan ibu kota. Jokowi sempat mengatakan jika beban Pulau Jawa sudah terlalu berat dengan penduduk yang telah mencapai 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia, ditambah dengan posisi Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Selain itu, Jokowi mengatakan saat ini beban Jakarta sebagai ibu kota sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, hingga pusat perdagangan dan jasa. Lokasi bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia juga berada di Jakarta. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda? Silakan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.